mau beralih ke Prof. Imam Suprayogo untuk memberikan syarah ya agar lebih mantap lagi. Silakan Prof. Imam Suprayogo. Terima kasih Pak Alwi Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mabadu yang saya hormati Gus Wahid, terima kasih Pak Alwi Shihab yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua dan semua peserta kalakoh yang berbahagia. Saya setelah mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Gus Wahid, lalu kemudian juga Profesor Mustafa Abu Suai tadi yang dilanjutkan oleh Pak Alwi Shihab, rasanya memang sudah komprehensif Gus Wahid. Cari celah-celah itu juga sudah sulit. Tetapi saya tadi dengar apa yang dikatakan oleh Gus Wahid ya, bahwa pemahaman umat ini terhadap agama itu dangkal dan juga parsial. Saya lalu mikir, merenungkan itu sambil mendengarkan semuanya. Jangan-jangan memang ya dangkal Gus Wahid dan juga jangan-jangan parsial. Tapi lalu yang dalam itu seperti apa? Saya kembali kepada apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa kita ini jasmani dan ruhani, diri kita ini jasmani dan ruhani. Tetapi saya merasakan agama itu lebih kepada urusan-urusan ruhani. Sampai hari ini makin yakin saya bahwa agama itu lebih konsentrasi kepada urusan-urusan ruhani. Dan nanti yang akan dilihat itu adalah aspek ruhaninya itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang takwa. Takwa itu kan urusan ruhani. Juga di hadis Nabi katakan innallaha la yangduru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yangduru ila qulubikum. Jadi yang ada di dalam hati, yang dalam dada itu kan ruhani itu sebetulnya. Karena itu kalau perbincangan kita itu kepada ruhani, maka akan ketemu dan lebih mudah saya kira. Nah, kalau kita jasmani, maka ya seperti yang dikatakan Gus Wahid, mungkin agak dangkal dan juga sangat parsial. Kalau itu jasmaninya, dan kalau jasmani peran Muhammad sebetulnya ya hanya beberapa tahun ketika beliau hidup di Makkah dan di Madinah itu. Tetapi kalau ruhani kan tidak pernah wafat. Sekarang ini kan masih melakukan tugas itu ruhani Muhammad itu. Nah, kalau itu maka sebenarnya juga harus bertanya, sebetulnya Muhammad sebagai ruhani, Muhammad ruhani itu adalah Rasul. Saya membedakan antara Nabi dan Rasul itu, kalau Nabi itu fisiknya, sama dengan suami Khadijah itu fisiknya yang bernama Muhammad. Tapi kalau Rasul itu adalah ruhani, yang kalau rohani itu tidak pernah akan mati. Nah, Muhammad dilihat dari sisi ruhani ini kan ada sejak zaman adanya makhluk ini, Gus Wahid. Bahwa dari Muhammad itulah dijadikan segala jagat raya ini adalah dari Muhammad itu. Dikatakan di konsep wahdaniyah itu kan, bahwa penciptanya satu, ialah Allah. Asalnya satu, ialah Muhammad. Lalu namanya satu, ialah mukmin. Tempatnya satu, ialah di Baitullah. Nah, karena itu kalau seperti ini maka Muhammad juga sudah dikenal sejak zaman dulu. Karena itulah lalu Muhammad itu disebut sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin.
Muhammad itu kan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau itu adalah penghulu para nabi dan para rasul yang dikenal oleh para nabi-nabi zaman dulu, sejak zaman dulu. Nabi Isa juga mengatakan bahwa Muhammad itu adalah bernama Ahmad. Bahkan kalau kita membaca surat Ali Imran ayat 81 itu kan, di sana jelas sekali Gus Wahid bahwa ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, terjemahannya begitu, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul. Nah, lalu datang kepadamu seorang rasul yang benarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Lalu Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku? Atas yang demikian itu, mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu, para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Jadi Muhammad itu sudah dikenal sebetulnya oleh para rasul sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, bahkan juga 124.000 nabi dan 313 rasul di dalam hadis Nabi itu. Makanya lalu layak, sangat bisa diterima kalau Muhammad itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin dari sisi ruhaninya itu. Lalu kita ini sebetulnya kan juga sudah disatukan. Disatukan lewat doa. Gus Wahid. Jadi coba agama apa saja, apakah Yahudi, apa Nasrani, juga Islam, bahkan orang yang tidak beragama pun kalau berdoa kan mengucapkan amin. Semua agama kalau berdoa itu amin. Kristen amin, Yahudi amin, Protestan, Katolik itu amin, lalu Islam, bahkan orang-orang yang tidak beragama, aliran kepercayaan itu kalau doa juga amin. Maka kita mesti bertanya, kapan sebetulnya penduduk bumi sepanjang zaman ini kok sepakat? Kalau berdoa kok amin? Kapan kongresnya? Kapan muktamarnya? Tanpa bertemu, tanpa muktamar, tanpa kongres, kok bisa sepakat? Kalau berdoa itu kok amin? Pertanyaannya adalah amin itu siapa? Tentu amin itu kan bukan kata yang punya makna. Sebab kalau itu kata punya makna, mesti kata itu berbeda-beda kan? Agama itu kan ada agama akad bahasanya, ada bahasa Kapti, ada bahasa Suryani, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Arab, ada bahasa Parsi. Tetapi kok semua mengatakan amin? Saya lebih cenderung bahwa amin itu adalah nama. Kalau itu nama, bahasa apa saja nyebutnya kan amin. Kalau itu nama, yang punya nama itu siapa sebetulnya? Yang punya nama amin itu siapa? Jangan-jangan yang punya nama amin itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin itu. Karena itu ketika nanti biasanya saya dengarkan di pengajian-pengajian yang punya hak untuk memberi syafaat itu kan Muhammad. Minta umat Nabi Adam kepada Adam, Adam tidak bisa memberi syafaat. Lalu kepada Idris tidak bisa memberi syafaat sampai kepada yang terakhir nanti yang ditunjuk itu adalah Muhammad. Nah kalau seperti ini maka kan menjadi sangat bisa dipahami bahwa agama itu memang Islam. Agama ini sejak dari Nabi Adam ya Islam karena memang agama itu dibawa oleh Muhammad. Hanya bisa dimengerti seperti itu kalau agama kita pahami dari sisi ruhaniah. Kalau dari sisi zahiriah ya memang Muhammad hanya waktu itu saja, hanya pada saat hidup. Tetapi ketika Muhammad secara ruhaniah, maka Muhammad itulah sesungguhnya adalah para penghulu, adalah penghulu para nabi dan para rasul. Dan kalau itu sebetulnya semua ini adalah
keberbigaan atau apa namanya, semacam pimpinannya adalah Muhammad. Jadi Nabi Adam, Idris, Nuh sampai Isa itu sebetulnya nanti ketika menghadapi umatnya yang tidak bisa menyelesaikan adalah kepada Muhammad, yang dalam konteks itu adalah yang memberi syafaat itu. Dari sini saya kok menjadikan yakin, Gus Wakid, memang yang harus dipahami itu adalah siapa sebetulnya Muhammad itu. Sepanjang Muhammad itu tidak kita pahami atau kita pahami hanya sebatas sebagai aspek-aspek fisik, itu memang tidak ketemu. Bahkan juga kalau akhir-akhir ini kita menggelorakan Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, maka mestinya pikiran kita tidak rahmatan lil alamin pada zaman akhir-akhir ini yang Rasulullah Muhammad diutus, tetapi adalah rahmatan lil alamin sepanjang zaman. Sejak ada manusia itu sampai manusia nanti berakhir. Itulah rahmatan lil alamin, urusan rohani ini. Saya memahami begitu, Gus Wakid. Tidak tahu apakah Luar biasa. betul. Monggo Gus Wakid, manakala ada pandangan lain, dan Masya tentu Allah. apa yang saya sampaikan sebatas sebagai bahan renungan dan bahan pertimbangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.